Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha innallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, ketika kita dihadapkan berbagai macam ujian yang silih berganti, yang tiada habis-habisnya dalam kehidupan kita. Mungkin jatuh bangkrutnya usaha bisnis kita. Mungkin orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dunia. Mungkin penyakit yang kita derita belum sembuh kunjung jua. Ataukah mungkin rumah tangga kita di penghujung perceraian. Dan masih banyak lagi kemungkinan ujian, cobaan, musibah yang silih berganti. Siap atau tidak siap, ujian itu pasti akan datang menimpa dalam kehidupan kita. Orang yang beriman pasrah, ikhlas atas ketentuan takdir yang Allah berikan kepada dirinya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasul mengatakan, inna azamil jazai ma'izamil bala. Sesungguhnya agungnya pahala itu disesuaikan dengan dahsyatnya ujian, cobaan, musibah yang silih berganti kepada hamba itu di dunia. Wa inna Allah ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada suatu hamba, masyarakat yang diberikan cobaan yang gak ada habis-habisnya. Faman radhiya, barang siapa yang ridho atas ketentuan takdir yang Allah berikan kepadanya berupa ujian dan musibah. Ingat, Rasul mengatakan, falahu ridho, maka Allah ridho kepada hamba yang tertimpa musibah berupa ujian. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridho kepada seorang hamba, hamba pun sudah ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketentuan takdir yang menimpa dalam kehidupannya, sudah pasti mendapat kegembiraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ampunan yang Allah berikan kepada hamba yang tertimpa musibah. Allah hapuskan segala dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah tenangkan hatinya. Meskipun seorang hamba ketika diuji berupa penyakit yang begitu panjang yang menimpa kepribadian dirinya, yang menimpa dirinya, kemudian dia sakit di penghujung penyakitnya tersebut tertimpa ujian musibah, pasti janji Allah wafat husnul khatimah. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ridho atas ketentuan takdir, kemudian dia ikhlas menerima takdir yang Allah berikan kepadanya, kemudian sabar menjalani ujian tersebut, falahu ridho, mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul sebaliknya, waman sakhita, barang siapa yang gerutu marah, enggak terima atas ketentuan takdir yang Allah timpa, yang Allah uji kepada dirinya, dia marah, seakan-akan dimarahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak menerima ketentuan takdir yang Allah berikan kepada dirinya. Waman sakhita falahu sukhtu, barang siapa yang marah, maka Allah pun akan marah kepada seorang yang diberikan ujian namun tidak terima, tidak ikhlas, tidak sabar
menjalani ujian tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ketika Allah sudah marah kepada seorang hambanya, nggak menerima ketentuan takdir ujian yang Allah timpakan kepada dirinya, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dimaafkan kesalahannya, tidak diangkat derajatnya, tidak diwafatkan dalam husnul khotimah, rugi dan serugi-ruginya. Oleh karenanya, hidup ini adalah ujian. Maka orang yang beriman sudah pas dan ikhlas ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kepada dirinya, pasti hakikatnya Allah Subhanahu wa taala cinta dan sayang kepada hamba tersebut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sungguh kami akan uji kamu dengan sesuatu. Wal khauf, rasa ketakutan, wal ju', kelaparan. Di sini Allah ingin melihat sampai di mana seorang hamba ketika disayang oleh Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk ujian. Apakah dia kembalikan kepada Allah dengan ikhlas? Apakah dia kembalikan kepada Allah dengan sabar, dengan tawakal, dengan iman yang kuat, dengan tawakal yang kuat di hadapan Allah. Allah pantau dia sampai di mana letak keikhlasannya, kesabarannya, ketawakalannya, kepasrahannya di hadapan Allah. Namun ketika dia pasrah dan ikhlas menerima ketentuan takdir yang Allah berikan kepadanya, dan Allah akan bahagiakan dirinya. Apa sih yang Allah janjikan bagi orang-orang yang tertimpa musibah? Semakin meningkatkan kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah ialah surganya Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari ujian yaitu ampunan yang Allah berikan kepada kita hambanya. Ingat, bangsa negara yang kita cintai itu begitu panjang COVID-19 ini. Ini apakah ujian dari Allah? Apakah bala, musibah? Apakah bahkan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kematian saja kita kembalikan kepada Allah, akan tapi musibah yang menimpa dalam kehidupan kita, bangsa dan negara kita, ayo kembalikan kepada Allah dengan apa? Meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Jangan sampai ketika kita ditimpa musibah, kita semakin jauh kepada Allah. Malas beribadah kepada Allah. Malas zikir kepada Allah. Malas istighfar kepada Allah. Semakin drop. Dan ini semakin menurun kemusrotan. Itu kelemahan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menguji, justru sampai di mana keimanan kita, keikhlasan kita, kesabaran kita. Allah ingin melihat kualitas diri seorang hamba ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah semakin turun keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari musibah ini jadikan suatu pelajaran. Ada suatu hikmah yang Allah sampaikan, pesan Allah kepada kita hambanya, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sampai di situ, bukan hanya sampai ampunan yang Allah berikan, akan tetapi Allah ingin merubah seorang hamba ketika Allah memilih dirinya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu hikmah yang mungkin kita tidak tahu. Kenapa? Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengintrospeksi segala perbuatan kita. Inilah kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Dan kunci menyelesaikan masalah ketika diuji oleh Allah dengan apa sih? Yaitu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohon pertolongan Allah, sabar dalam sholat. Kuncinya ialah sholat. Sholat itu bisa menyelesaikan berbagai macam aspek ujian yang kita hadapi. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar,
Allah Maha Besar. Ada baiat antara diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ikrar lisan yang kita lantunkan. Wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku kuserahkan kepada Allah, pasrah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca lafaz suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, segala puji bagi Engkau Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kami ya Rabb. Hari ini Engkau tatap dengan ujian ya Rabb. Sayangi kami ya Rabb. Berkahi kami ya Rabb. Kemudian Allah menatapnya. Maka Allah sayang kita. Allah cinta kita. Ketika kita melewati ujian tersebut dengan hadap ada konektivitas antara dirinya kepada Allah, melewati jalur ritual sholat, maka sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika ujian yang menimpa dirinya, dia mengharapkan kasih sayang Allah, cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didawamkan dengan makna salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berkali-kali disebut ketika dihadapkan ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami bertobat, angkat permasalahan kami ya Rabb. Dan Allah Maha tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Ketika kita berdoa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menatap kita dengan tatapan yang indah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan hari itulah Allah membanggakan diri kita di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah wahai para malaikat-malaikatku, kuuji hambaku semakin dekat dengan aku. Lihatlah wahai para malaikat-malaikatku, semakin kuuji, makin aku angkat derajatnya di hadapanku. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan lagi kepada malaikat-malaikat Allah, lihatlah wahai para malaikat-malaikatku, kuuji kesabarannya semakin ikhlas tinggi di hadapanku, sampai aku membanggakan dirinya. Subhanallah. Inilah tatapan Allah, cinta Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Ketika diberikan ujian atas pilihan takdir yang Allah berikan, kemudian diikhlas atas ketentuan takdir Allah, disabar menjalaninya dengan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Terus dilakukan, didawamkan, semakin dekat kepada Allah. Kan ini solusi kunci sesatunya mendekatkan diri kepada Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Artinya apa? Ma'as-sabirin itu kata bersama. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kalau Allah bersama orang-orang yang sabar, berarti Allah dekat. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah cinta dan dekat kepada siapa sih? Orang yang diberikan ujian kemudian dia sabar. Itulah janji Allah, cinta, sayang kepada orang yang diberikan ujian. Allahu Akbar. Mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, pasti ada hikmah, pesan Allah yang Allah ingin sampaikan kepada diri kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah. Yang pertama adalah kasih sayang Allah. Yang kedua ialah rahmat dari Allah. Yang ketiga ialah ampunan dari Allah. Yang keempat ialah derajat dari Allah, derajat tinggi-tingginya, maqamah mahmudah. Yang pasti kita dipilih oleh Allah untuk menempatkan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita minta. Inilah janji Allah, jaminannya ialah syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, justru dia semakin asyik menikmati ujian yang Allah berikan. Kalimat ringan lisannya mengucapkan
alhamdulillah. Berarti ditetap sama Allah. Berarti dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin asyik, semakin enjoy menikmati ujian yang Allah berikan kepadanya. Nggak marah, nggak gerutu. Justru semakin menikmati ujian yang Allah berikan. Ketika sang anak, sang istri tidak satu visi, satu pemikiran. Ketika dia beribadah kepada Allah dengan getolnya luar biasa, dengan kekhusyuan luar biasa. Diuji oleh Allah, anaknya mabuk-mabukan. Istrinya keluar tanpa izin suaminya, ujian. Lalu bagaimana menghadapinya dengan kesabaran, menasehati dengan kesabaran. Ini ujian dari Allah. Bagaimana menempatkan posisi ujian yang Allah berikan, baik atau tidak baiknya, tergantung posisi hamba, situasi dan kondisinya. Ketika dia bisa menghampiri, kemudian menyelesaikan ujian tersebut dengan cinta dan kasih sayang, maka dia akan mampu membalikan lagi menjadi keluarga yang sakinah, yang selamat dunia dan akhirat. Orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin diangkat oleh Allah, ingin diselamatkan oleh Allah, ingin dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berupa ujian. Cuma kadang-kadang kita nggak mau habis pikir seperti itu. Seakan-akan ujian ini menjadi suatu sebagai penghambat diri kita kepada Allah. Justru ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu kita diberikan adalah orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali-wali Allah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sholat, ibadah, istighfar, tasbih. Bukan hanya sampai di situ, sampai di mana diuji sama Allah Subhanahu wa taala, kenabiannya, kewaliannya, kesolehannya, ketakwaannya, keimanannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kita pantas beribadah kepada Allah tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Amantu billah. Kita mengaku beriman kepada Allah, padahal kita tidak mampu menyelesaikan dengan ikhlas dan sabar menjalani ujian tersebut. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika ujian yang Allah berikan kepada kita, kita hanya biasa-biasa saja. Tidak asyik menikmati ujian yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada istighfar kepada Allah. Tidak ada bertasbih kepada Allah. Tidak bersolat kepada Rasulullah. Kemudian hampir lagi meninggalkan sholat 5 waktu. Tertidur diam, menikmati rasa sakit. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang ada kembalikan kepada Allah dengan apa sih? Dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Dan orang seperti ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia wafat saja dalam bentuk ujian yang menimpa, mungkin penyakit yang diderita belum kunjung sembuh, di penghujung akhir hayatnya, sudah pasti tadi jaminannya 5. Yang pertama ampunan, derajat dan sebagainya, dan diwafatkan dalam husnul khatimah. Bukan hanya sampai di situ, dia mampu nanti untuk menjembatani dirinya, keluarganya, kakeknya, istrinya, anaknya, dibawa semuanya. Karena tingkat keikhlasannya, karena tingkat kesabarannya, karena tingkat kepasan tawakalnya, bisa membawa keluarganya untuk menjembatani jembatan Shiratul Mustaqim dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kuatkan diri kita dengan akidah yang kuat, tauhid yang kuat. COVID-19 ini adalah suatu ujian yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena kita mampu untuk mengatasi ujian ini dengan apa sih? Dengan niat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup merupakan ujian, siap atau tidak siap, ujian itu pasti akan datang, menerpa, menimpa dalam kehidupan kita. Kita mampukan diri kita untuk terus sholat 5 waktu, jangan tertinggal, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, terus melakukan kebaikan-kebaikan sehingga ujian ini kita bisa mampu mengatasi dengan ikhlas dan sabar. Demikianlah, mudah-mudahan
bermanfaat wabil khusus buat al-fakir dan umumnya para jamaah, kemudian pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ujian yang menimpa diri kita ini semakin merosotnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah sebaik-baik diri kita ini dengan kemampuan yang luar biasa. Semua itu adalah cinta dan kasih Allah kepada hambanya. Orang yang beriman kepada Allah, sholat 5 waktu, sedekah, zakat, infak, haji, umrah, dan sebagainya. Bukan hanya sampai ritual situ saja, tapi ada suatu kabar pilihan dari Allah yang berupa ujian. Oleh karena ketika bangsa kita diuji dengan gempa yang luar biasa, tsunami, angin puting beliung dan sebagainya, nggak ada habis-habisnya, banjir bandang dan sebagainya. Ya Allah ya Rabb, maka kembalikan kepada Allah. Kalau seandainya bangsa ini memang banyaknya maksiat, kemungkaran, mungkin itu menjadi bala buat kita. Apa sih yang harus kita lakukan? Maka ajak semua nih, dakwah diri kita kepada siapa sih orang-orang sekeliling kita yang memang melakukan kemaksiatan agar berhenti. Ujian ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya negara dan bangsa. Ketika bangsa dan negara ini hancur karena kemaksiatannya, tidak ada orang beriman untuk berdakwah. Kuntum khairal ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tidak ada dakwah segolongan orang dan membiarkan kemungkaran terjadi, kemaksiatan terjadi. Ini ujian bagi orang yang beriman. Apakah berdiam diri saja, atau melihat saja, atau hanya sebatas mendengar saja? Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, gerak hatinya. Ajak saudara-saudara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji oleh mata kita melihat sesuatu yang kemungkaran, agar kita bergerak hati untuk melakukan kebaikan, berdakwah, mengajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas kemampuan, bukan hanya sebatas sakit saja. Kemudian ujian rumah tangga, akan tapi seandainya ada saudara kita, kawan kita, bangsa yang melakukan kemaksiatan, kita diuji oleh Allah sampai di masa, apakah kamu bisa merubah teman kamu, saudara kamu, negara kamu dengan kebaikan? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita. Apa kita bisa mampu mengangkat mereka dalam kebaikan? Diuji. Oleh karenanya, mari lakukan kebaikan-kebaikan. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin tambah dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan teruslah perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berdoa kepada Allah. Ketika seorang hamba diberikan ujian oleh Allah Subhanahu, kemudian dia angkat tangan, dia mengangkat tangan senangis-nangis sejadinya, maka hari itu Allah turunkan rahmat yang tidak habis-habisnya. Allah cucurkan rahmat yang tidak habis-habisnya. Allah bangga, Allah cinta, Allah sayang ketika dia berhasil menghadapi ujian yang Allah berikan, dan pada akhirnya dia tempatkan posisi yang tinggi di hadapan Allah bersama para rasul, para anbiya, para orang soleh, dan para syuhada was solihin. Mudah-mudahan pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita diuji oleh Allah, semakin Allah memberikan yang terbaik takdir buat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.